Kita ada di dalam khotbah berseri The Gospel, Standing Upon the Gospel of Grace, eksposisi kitab Galatia, dan ini adalah minggu yang ke-22. Wow, udah 22 minggu dan kita akan belajar understanding freedom. Freedom dari lensa dunia dan freedom dari lensa Injil sangat berbeda. Nah, saudara tahu kekristenan identik dengan keselamatan dan kebebasan. Nah, keselamatan kita tahu diselamatkan dari hukuman. Tetapi kebebasan, banyak orang yang berkeberatan tentang kekristenan itu bebas. Mana orang Kristen bebas? Kamu gak boleh gini, gak boleh gitu. Kamu harus melakukan ini dan melakukan itu. Itu namanya bukan bebas. Bebas tuh kayak aku. Aku mau minum sebanyak-banyaknya, mau mabuk, gak kawin, kumpul kebo, mau open relationship, mau jadi transgender, mau cowok jadi cewek, cewek jadi cowok. Terserah aku kan. Nah, itu liberal. Gak kayak kamu orang Kristen, gak boleh ini, gak boleh itu, harus begini dan begitu. Bebas apanya? Nah, itu adalah keberatan-keberatan yang ada di luar sana. Nah, kita kadang-kadang berpikir bahwa di dalam agama Kristen kita juga nggak merdeka. Aduh, kalau aku harus ngelakuin ini, kalau aku melebur rokok ya, gitu saudara ya. Jadi mikirnya itu kan seperti itu. Jadi Anda tidak melakukan itu bukan karena cinta Tuhan atau karena sadar Tuhan cinta kita, tapi takut masuk neraka. Apakah itu kebebasan yang ada di dalam kekristenan? Jangan-jangan kita memahami definisi kemerdekaan itu dari lensanya dunia, bukan dari lensanya Injil. Dan hari ini kita akan bahas itu semua. Nah, teks kita akan mengulang sedikit Galatia 1 ayat sampai ke 6. Kemudian kita akan loncat masuk ke dalam Galatia 13 sampai 18 ya saudara ya. Jadi kita akan mulai 1 sampai 6, kemudian lompat 13 sampai 18. Saya akan bacakan yang putih, saudara bacakan yang oranye ya. Kita akan baca bergantian. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 2, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Ayat 4, kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Ayat 6, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Nah, kita lompat ayat 13. Saya akan bacakan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman itu. Yaitu apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit, saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Berbahagia orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Jadi saudara, hari ini kita akan melihat lensa dunia dan lensa Injil itu kebebasannya modelnya seperti apa. Kalau saudara paham ini, saudara bisa menyanggah orang-orang yang suka protes tentang Kristen itu gak bebas. Ya, saudara akan akhirnya tahu, oh ternyata kita ini justru yang memiliki kebebasan. Bukan dunia yang berpikir mereka bebas. Nah, minggu lalu Pastor Nathan sudah menjelaskan lensa Injil dan lensa Taurat. Lensa Taurat itu pertukaran jasa, kalau lensa Injil itu berdasarkan kasih karunia. Pertukaran jasa ini seperti ini, kita memberi supaya diberkati, kita ibadah, kita berdoa, kita melakukan taat supaya diperkenan Tuhan. Itu pertukaran jasa. Kamu melakukan sesuatu, reciprocity. Ada sebuah pertukaran jasa, quid pro quo. Aku ngelakuin ini supaya aku dapat itu. Itu lensa Taurat. Tetapi itulah sebabnya kalau sudah di KGB sudah mendengar sebelum memberi persembahan tadi apa? Kita memberi bukan supaya diberkati, tapi karena sudah diberkati. Saudara datang
Keibadah hari ini bukan supaya mendapatkan perkenanan Tuhan. Tetapi saudara sudah diperkenan Tuhan melalui kasih karunia-Nya. Saudara diselamatkan melalui karya salibnya. Saudara berterima kasih, mengucap syukur. Itulah sebabnya saudara datang beribadah. Supaya hati saudara dikalibrasi. Bukan untuk mendapatkan apa-apa. Tetapi sebagai ucapan syukur dan penyembahan kita. Karena apa? Kasih karunia. Nah ini ketegangan ini kita udah belajar. Nah hari ini kita akan lihat lensa dunia dan lensa Injil tentang kebebasan. Nah kita udah lihat bahwa kalau saudara lihat di Galatia 5 ayat 1 sampai 12, pesan Paulus kepada orang-orang Kristen di Galatia, jangan kehilangan kemerdekaan Injil. Kamu itu sudah dibebaskan dari aturan-aturan, kamu nggak usah sunat, kamu nggak usah melakukan adat istiadat. Jadi maksudnya apa? Ini adalah ajaran guru-guru palsu. Pastor Dave menjelaskan bagaimana belenggu legalistik aturan-aturan agamawi ini membebani. Tetapi di dalam Kristus, anugerah yang diberikan Kristus itu memberikan kelegaan. Kamu tidak perlu dibelenggu lagi oleh aturan-aturan agama. Nah, ayat 13 sampai 15 bicara, kalau yang ayat 1 sampai 12 bilang begini, don't lose the gospel freedom. Jangan kehilangan kemerdekaan Injil. Ayat 13 sampai 15 bilang, don't abuse gospel freedom. Jangan menyalahgunakan kemerdekaan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Jangan malah jatuh ke dalam licentiousness. Banyak orang berpikir aku sudah merdeka kan, nggak usah ngelakuin ini, nggak usah ngelakuin itu. Ya tepaan toh. Ya kan aku bisa berdosa, nggak apa-apalah main-main dengan dosa. Anyway aku bisa minta ampun, udah beres. Kasih karunia Tuhan baik, Tuhan pasti mengerti lah. Rasul Paulus bilang, don't abuse that. Karena kamu sudah merdeka, sekarang jangan masuk ke dalam perbudakan dosa lagi. Nanti kamu jadi antinomian. Makanya beberapa minggu yang lalu Pastor Dave bilang kita sudah dimerdekakan dari belenggu legalisme. Aturan-aturan agama jangan masuk ke dalam belenggu antinomianisme. Kebebasan yang tidak berdasarkan kebenaran Injil. Malah itu yang membelenggu kita. Nah itulah sebabnya hari ini kita tadi melihat di Galatia 5 ayat 13. Ayo baca sama-sama ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Saudara-saudara memang kamu telah dipanggil merdeka. Katakan sama-sama. Merdeka. Ya amin. Saudara merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Nah kita akan bahas 3 hal hari ini. Yang pertama. Memahami kebebasan atau freedom dari lensa dunia. Dan ternyata lensa dunia ini gagal. Nggak cocok, nggak bisa diaplikasikan. Dan yang kedua memahami kebebasan atau freedom dari lensa Injil. Dan ini begitu indah, ada keindahannya. Dan yang ketiga bagaimana menghidupi dan mengalami kebebasan di dalam Injil tersebut. Sudah siap? Yang siap katakan yes. Nah, oke. Nah kita akan masuk sama-sama. Kalau kita lihat freedom, apa definisi freedom menurut dunia? Freedom, kemerdekaan, kebebasan adalah hal yang sangat berharga. Semua negara merayakannya. Hari kemerdekaan. Kita semua mendambakannya. Makanya saudara ya kalau misalnya saya baru balik dari Amerika. Yang menarik adalah kalau saudara kita mau naik pesawat di Amerika ya. Yang pertama kali diperbolehkan naik pesawat of course biasanya orang-orang yang butuh assistance itu ya. Kayak orang kursi roda atau bayi, orang tua dengan bayi. Yang kedua itu bukan first class atau business class. Enggak. Tetapi yang kedua yang boleh masuk pesawat itu adalah orang-orang militer. Veteran yang pernah berjuang untuk kemerdekaan negara Amerika. Itu dipersilahkan. Makanya kalau saudara lihat ya itu orang-orang veteran atau orang-orang militer itu diperlakukan khusus. Dan kalau ketemu ada orang pakai seragam itu selalu orang ya kalau misalnya punya patriotisme tinggi itu dia bilang thank you for your service. Kenapa? Karena orang-orang ini berkorban untuk membela kemerdekaan. Liberty, makanya kalau di Amerika the land of the free, the home of the brave, ya kan? Itu negara yang merdeka. Kalau Anda ingat, ini adalah dambaan semua orang dan kalau Anda ingat film Braveheart, William Wallace pahlawan orang Skotlandia yang diperankan oleh Mel Gibson, dia bilang begini kan? Wah, dia mau perang ini ceritanya. Dia naik kuda, kedepok. They may take our lives. Mereka bisa ambil nyawa kita. But they will never take our freedom. Orang-orang, wow, freedom. Gitu kan. Freedom. Freedom ini apa sih? Nah, saudara, kalau menurut dunia, menurut filsafat. Nah, yang poin pertama, banyak filsafat. Oke, bear with me. Sabar. Ya, katakan pada kanan kiri. Sabar. Oke, kita belajar.
Nah menurut filsafat, kemerdekaan itu ada dua. Ini filsafat politik. Ada negatif freedom dan positif freedom. Kemerdekaan negatif dan kemerdekaan positif. Apa itu negative freedom? Negative freedom bahasa Inggrisnya freedom from external obstacle or restriction that prevents someone from doing what one desire. Kemerdekaan negatif ini gini, merdeka atau bebas dari hambatan atau pembatasan eksternal yang mencegah seseorang melakukan apa yang mereka inginkan. Mereka memberikan ilustrasi seperti ini. Kalau sudah lihat balon diisi helium, dia akan terbang. Nah makanya kalau balon itu biasanya diisi helium, pasti ada benangnya. Supaya apa? Benangnya ini menahan supaya balon ini nggak terbang. Nah, menurut kebebasan dan kemerdekaan negatif, benang ini yang menahan kita untuk jadi merdeka. Perlu digunting, supaya balon itu bisa terbang setinggi mungkin, semau balon itu terbang. Nah kalau saudara ada di dalam ruangan, of course setelah digunting, balon itu terbang. Tapi ada plafon. Plafon itu penghalang. Penghalang untuk balon itu bisa terbang setinggi mungkin. Itulah sebabnya plafonnya perlu dijebol. Bukan ya saudara. Makanya bawa balon dengan benang itu di luar, diputus benangnya, biarlah itu balon terbang setinggi mungkin. Wah gitu. Itu kemerdekaan negatif. Tidak ada yang menahan baik dari bawah maupun dari atas ataupun dari samping. Tidak ada. Biar balon itu tinggi setinggi-tingginya. Dan itu juga disamakan seperti batu. Lihat ini batu yang menggelinding. Kalau batu itu nggak menggelinding, berarti ada yang nahan. Yang nahan itu harus dijebolin. Biar batu itu menggelinding. Kemana saja dia mau menggelinding. Biarkan batu itu bebas menggelinding sesuai dengan momentumnya. Itulah kemerdekaan negatif. Jadi ini adalah, jangan kamu itu kalau mau sesuatu, jangan mikir orang ngomong apa. Sudah, merdeka, terserah. As long as it makes you happy, go ahead. Gitu sudah. Itu kemerdekaan negatif. Nah kemerdekaan positif, ini menurut filsafat politik. Positive freedom adalah freedom to actively pursue and achieve one's potential and well-being. Jadi kemerdekaan positif adalah merdeka atau bebas untuk secara aktif mengejar dan mencapai potensi dan kesejahteraan seseorang. Jadi kalau seperti tadi balon itu, biarlah balon itu terbang setinggi mungkin. Biarlah kamu menggapai mimpi setinggi langit. Apapun yang kamu maui, kejarlah. Penuhilah potensimu. Wah, apapun. Kalau kamu seperti batu, biarlah menggelinding. Sejauh mana kamu mau menggelinding? Jangan dihalangi, terserah. Gitu ya. Nah ini adalah positif. Jadi kemerdekaan positif. Kamu bisa mengejar untuk. Jadi ya kalau saudara lihat. Ini adalah seperti balon itu tadi. Dia berusaha untuk menjadi what you can be. Nah masalahnya ini problem. Sampai sejauh mana ukuran kebebasan ini? Kalau aku mau jadi perempuan meskipun aku cowok, ya gak apa-apa toh. Aku mau jadi transgender, mau apa? Terserah toh. Kalau aku laki suka sama laki, ya gak apa-apa toh. Kalau aku laki mau kawin sama anjingku, ya gak apa-apa toh. Kalau aku perempuan mau jadi laki, terserah toh. Jangan dihalangi. Kamu menghalangi kemerdekaanku. Nah inilah yang terjadi. Dan gabungan dari kedua ini, dari antara positif dan negatif, modern society bilang begini. I am free from any restriction or obstruction. Then I am free to do whatever I want to make me happy. As long as it doesn't harm anyone else. Saya bebas merdeka dari rintangan atau penghalang apapun. Maka saya bebas merdeka untuk melakukan apapun yang saya inginkan untuk membuat saya bahagia, I'm happy. As long as I'm happy. Sudah sering dengar ini? Is everywhere. Di Netflix, sudah dengar. Di YouTube, sudah dengar. Selama itu tidak merugikan orang lain. Nah, rumus kemerdekaan ini diakui, bahkan di Alkitab juga ada, dan di dunia juga ada. Rumus kemerdekaan ini begini. Free from. Merdeka dari halangan apapun. Dan merdeka untuk melakukan, mengejar apa yang aku mau. Atau mengejar kalau dalam Alkitab nanti kita akan belajar. Jadi free from and free to. Merdeka, bebas dari yang menahan saya. Dan merdeka atau bebas untuk melakukan sesuatu. Ini adalah rumus kemerdekaan.
Nah saudara, believe it or not, masalahnya gini, pertanyaannya gini, apakah benar ini? Yang dunia bilang itu loh, apakah benar? Apakah ini bisa berfungsi? Nah masalahnya saudara, kalau saudara lihat, ini juga diajarkan di mana-mana. Dibombardir dan diajarkan budaya kepada kita semua, bahkan kepada anak-anak kita. Contoh kemerdekaan ini digambarkan oleh lagu Frozen. Saudara kalau punya anak di bawah 5 tahun atau 10 tahun, atau mungkin sekarang saat ini generasi Alpha, itu pasti tahu lagunya Frozen. Ya, Let It Go gitu ya. It's time to see what I can do, to test the limits and break through. No right, no wrong, no rules for me. I'm free. Kan gitu kan. Let it go, let it go. Kalau bahasa Surabaya, get no ae gitu. Get no wes. Nggak usah dipikir, langsung hajar gitu kan. Saudara pernah kan? Waduh aku darah tinggi, gimana soto jeroan. Get no ae, hajar. Nah itu misalnya saudara kayak gitu ceritanya. Saudara. Let it go ya. Bahasa Indonesianya sudah waktunya untuk melihat apa yang aku bisa lakukan. Untuk menguji batas dan menerobos seperti balon tadi. Lihat. Nggak ada halangan. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, nggak ada aturan. I'm free, aku bebas. Get no ae. Ya kan, let it go, biarkan aja. Nggak usah ditahan, let it go. Nah ini apakah ini benar? Apakah ini bisa berfungsi dan bekerja dengan baik? Nah kalau kita melihat lebih dalam, tahu nggak saudara? Implikasi kebebasan dan kemerdekaan seperti ini, itu sebenarnya tidak berfungsi dan berjalan dengan baik di dalam masyarakat. Akhirnya akan gagal berdasarkan definisinya sendiri. Kok bisa pastor? Saya jelaskan. Tolak ukurnya siapa? Yang kita pakai sebagai ukuran. Bahagiaku dan bahagiamu. Kita sama-sama bahagia. Bisa nggak? Saudara yang sudah nikah pasti tahu. Apa yang bahagia buat saya belum tentu membuat bahagia istri saya. Betul nggak? Apa yang menurut saya big deal, belum tentu big deal buat dia. Apa yang big deal buat dia belum tentu big deal buat saya. Dulu di awal-awal nikah, kaos kaki saya di mana-mana dia marah-marah terus. Saya bilang kaos kaki bingung. Rumahku itu jadi berantakan. Rumahku itu rumahmu. Rumahku rumahmu kan sama-sama gitu. Terserah aku toh. Biasaan single gitu saudara. Mau mencet odol aja bisa marah-marah gitu. Ini membuat aku happy. Aku mau mencet dari tengah, dari atas kan terserah aku. Gak rapi. Ya wes odol dewe-dewe. Gitu kan saudara ya. Yang kita pakai sebagai ukuran happy. Itu belum tentu happy buat orang lain. Kan kita selalu bilang, selama aku happy aku bisa melakukan apa saja. Selama tidak merugikan orang lain. Yang kita pakai sebagai batasan tidak merugikan orang lain, itu ukurannya siapa? Kalau semuanya berdasarkan ukuranmu pribadi, lo orang lain, kamu tuh merugikan aku. Lo kan bukan urusanku. Lo gak bisa dong. Apa yang menurut saya tidak merugikan orang, ternyata bisa merugikan orang. Apa yang menurut saya tidak menyinggung orang, bisa menyinggung orang. Jadi rupanya kemerdekaan yang sebebas-bebasnya tidak bisa dipraktekkan kalau kita hidup dengan orang lain. Kalau kita hidup di dalam negara dan masyarakat yang tertib. Untuk menjaga ketertiban, kemerdekaan kita pasti terbatas. Dan dibatasi oleh suatu otoritas. Pola dunia ini ada hukumnya. Hukum alam, hukum fisika, hukum moral. Saudara bilang, aku ini burung. Aku bisa terbang. Lihat sayapku gitu saudara. Wong edan. Naik tingkat 4. Aku burung ya kan. Loncat. Matilah. Kenapa? Karena ada batasnya. Ternyata kebebasan yang sebebas-bebasnya tidak bisa selalu diterapkan. Nah ada seorang filsuf bilang. Ini semua ya. Yang menghalangi kita ini gara-gara apa? Ada agama. Oh. Moral. Gak boleh selingkuh. Aku mau kumpul kebo kan terserah tuh, enggak usah nikah. Suka sama suka, doai kok. Itu hanya a piece of paper, tanda tangan, pesta-pesta, gak usah lah. Kita tinggal bareng aja, suka sama suka kan. Ini semua gara-gara institusi agama. Tuhan itu enggak ada. Jean-Paul Sartre. Nah, itu. Jika Tuhan tidak ada, ini loh. Maka manusia dapat menentukan dirinya sendiri dan menjadikan dirinya sendiri seperti apa yang diinginkannya.
Karena tidak ada Tuhan yang menciptakan, maka manusia adalah apa yang manusia konsepsikan tentang dirinya sendiri. Dia adalah seorang filsuf eksistensialis terkemuka. Tapi saudara tahu, di karya terakhirnya bilang, meskipun kita berkata Tuhan tidak ada, kenapa ya manusia itu selalu merasa bersalah kalau melakukan sesuatu yang tidak benar menurut masyarakat, katakan tidak benar. Loh, rasa bersalah itu dari mana? Nah, ini ada yang menarik. Jadi saudara, kalau saudara lihat ya, kemerdekaan yang model liberal begini, itu tidak akan bisa dipraktekkan pada hakikatnya. Kenapa? Tanpa standar absolut Tuhan, implikasi kebebasan atau kemerdekaan seperti ini akhirnya berkontradiksi dengan dirinya sendiri dan akan merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Kalau kita mau hidup sebebas-bebasnya, saya kasih contoh, saya suka shopping tapi nggak ada duit. Apa yang terjadi? Ngutang. Akhirnya apa? Terbelit hutang. Akhirnya kamu nggak merdeka. Betul nggak? Saya nggak punya duit, nyolong, ketangkep. Apa yang terjadi? Di penjara, nggak merdeka. Saya suka tidur, saya mau males-malesan, mau tidur tuh, kalau tidur tuh 12 jam. Wah, separuh 24 jam tidur gitu saudara. Tapi saya harus sekolah, saya harus kuliah. Akhirnya nggak bebas. Saudara lihat ya, bisa nggak? Nggak bisa saudara. Itulah sebabnya tadi di ayat 17, natur keberdosaan manusia itu berkontradiksi dengan idealisme manusia itu. Galatia 5 ayat 17 berkata, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Ayo baca sama-sama, karena keduanya apa? Bertentangan. Ayo baca sama-sama, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, dengarkan saudara, natur keberdosaan kita itu bertentangan dengan apa yang sebenarnya kita inginkan. Kita sekolah untuk apa? Oh, jadi orang pintar, pandai dan berguna. Tapi kita nggak suka. Kita inginnya main game, malas-malesan. Akhirnya apa? Ada tension. Kita kerja untuk apa? Memiliki nafkah untuk menghidupi keluarga, mencukupi kebutuhan. Tapi kita nggak suka. Inginnya nongkrong aja, hangout, pesta sama teman-teman. Jadi konsep kemerdekaan seperti liberal itu yang dinyanyikan oleh Frozen, Let It Go, itu mulai bubar karena susah untuk diaplikasikan. Let it go, get no eye, itu konsepnya akan gagal dan merugikan. Let it go ini maksudnya gini, saya bebas melakukan apapun yang saya inginkan, yang membuat saya bahagia dan tidak merugikan orang lain. Ini tidak mungkin, karena apa? Kita sering memiliki keinginan yang berkontradiksi. Saya kasih contoh. Kalau Anda umur 50, no offense ya, saya juga hampir 50 ya saudara ya. Seorang umur 50, habis cek darah, hasilnya kurang baik. Tapi saudara suka makan. Tapi punya keinginan untuk hidup sehat dan umur panjang. Loh, berkontradiksi itu. Saudara suka makan jeroan, makan duren, makan steak, makan goreng-gorengan. Tapi ingin hidup sehat dan umur panjang. Kalau saudara let it go, get no eye, bisa gak umur panjang dan sehat? Gak bisa. Akhirnya apa? Yang rugi kalau saudara get no eye. Yang rugi dirimu sendiri. Yang rugi pasanganmu. Yang rugi anak-anakmu. Karena apa? Kita mati muda. Kehilangan keluarga kita, kehilangan kita. Betul saudara? Dalam hubungan, misalnya seorang suami ingin punya pernikahan yang bahagia, rumah tangga yang harmonis. Tapi kecanduan pornografi dan seks. Ingin punya rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Tapi kecanduan. Let it go. Get no eye. Kira-kira apa yang terjadi? Pornografi gak akan cukup. Akhirnya apa? Prostitusi. Gak cukup. Apa? Selingkuh. Bagaimana dengan rumah tangganya? Hancur, berantakan. Bagaimana dengan keluarganya? Hancur. Dalam pekerjaan, seorang ingin memiliki nafkah yang stabil untuk menghidupi keluarga, tetapi dia orang yang kompetitif dan ambisius. Akhirnya apa? Pekerjaan jadi gamenya dia. Akhirnya apa? Padahal mestinya pekerjaan untuk menafkahi keluarga. Keluarganya diterbengkalaikan. Dia kerja terus. Karena waktu kerja itu ada menang. Wow, naik pangkat. Cuan. Wow, dia ini senang. Di get naik, kerja terus. Apa yang terjadi? Yang lainnya berantakan. Jadi saudara, kalau saudara lihat tadi ada foto batu itu. Saudara tahu batu. Kalau dibiarkan bergelinding tidak ada yang nahan. Jadi tanah longsor saudara. Kita nggak bisa let it go. Dengarkan, kita harus memilih kemerdekaan kita dari apa dan merdeka untuk apa. Kalau kita mau merdeka untuk sehat, merdeka dari penyakit dan obat-obatan, kita harus jaga makan,
Dan olahraga artinya cara makan kita nggak bisa merdeka. Gaya hidup kita yang malas tidak bisa dibiarkan terus-terusan malas. Kita harus memilih kita merdekanya di mana. Betul atau enggak? Ini kebenaran umum. Kalau kita mau merdeka untuk bahagia dalam keluarga dan pernikahan yang bebas dari kemelut keluarga dan relationship problem, maka kita harus memupuk hubungan, menjaga dan merawat pernikahan, membangun kepercayaan di dalam pernikahan dan dengan anak-anak. Artinya kita tidak bisa mengumbar ego, kita tidak bisa mengumbar nafsu dan emosi. Dalam gaya hidup kita, kita harus memikirkan orang lain, memikirkan keluarga, bukan hanya kepentingan diri sendiri. Sudah bisa melihat ini? Ini kebenaran umum. Nah, bagaimana dengan Injil? Nah, tadi kan dibilang, milih merdeka yang mana? Nah, banyak orang akhirnya gini, ya wis lah, untuk umur panjang ya wis, terpaksa aku makan salad. Ya toh? Nah, untuk sehat ya terpaksa aku jalan pagi Melayu, ya wis ya apa gitu saudara ya. Akhirnya apa? Terpaksa. Apakah itu? Nah, kekristenan memberikan sebuah konsep kemerdekaan yang jauh lebih tinggi. Nah, kita melihat, memahami kebebasan, freedom dari lensa Injil dan keindahannya. Kalau tadi yang pertama kita udah belajar ya, ternyata liberal itu tidak merdeka. Coba saudara lihat sekarang negara barat. Kacau balau, ancur-ancuran. Saudara tahu yang medali emas ini sekarang di cycling, trans man, cowok yang bilang aku ini cewek. Para feminis marah-marah. 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun kita memperjuangkan hak asasi wanita. Tiba-tiba cowok-cowok yang merasa dirinya cewek ini masuk ke sport kita, menang medali emas semua. Yang cewek beneran, gak ada yang menang medali emas. Jadi mereka LGBTQI apa itu banyak macam-macam itu lagi berantem sama dirinya sendiri. Kacau. Kenapa? Apa yang make happy seseorang bertabrakan dengan apa yang make happy dengan orang lain. Sudah lihat? Liberal, semakin liberal jadi tanah longsor. Nah, memahami kebebasan freedom dari lensa Injil dan keindahannya. Apa itu tadi? Ini menarik karena begini. Ada ayat yang hampir sama bunyinya dengan Galatia 5 ayat 13. Dan juga kalau sudah lihat di Alkitab, ada di catatan kaki Alkitab, yaitu di 1 Petrus 2 ayat 16. Kita baca sama-sama ya. Ini ayatnya mirip dengan Galatia 5 ayat 13. 1, 2, 3. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang apa? Menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Loh, kok aneh ya? Hiduplah sebagai orang merdeka tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ini menarik, sebagai orang merdeka tapi disuruh hidup sebagai hamba Allah. Bahasa hamba itu adalah slave, budak. Loh, katanya suruh merdeka, kok jadi suruh budak Allah? Aneh. Nah, tadi kalau kita baca di Galatia 5 ayat 13 dikatakan, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita layani. Nah, kata-kata melayani itu adalah deluo. Deluo itu adalah to be a slave to. Untuk menjadi budak dengan kasih melayani orang lain. Secara literal atau figuratif, secara sukarela maupun tidak. Loh, ini aneh. Ada kata yang lain berkata, to be in bondage to. Aneh ya. Orang bebas itu ternyata disuruh jadi budak untuk Tuhan. Suruh jadi budak untuk melayani. Kok aneh? Dengarkan, konsep ini tidak terlalu mengejutkan karena Yesus sendiri juga berkata, kalau kamu jadi orang-orang yang let it go, hidup dalam dosa, license to sin, suka berdosa, Yesus bilang begini, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dengarkan saudara, kalau kita ingin merdeka dan melakukan sesuatu dengan sebebas-bebasnya berbuat dosa, maka dosa itu akan memperhamba kita, membelenggu kita. Rasul Paulus juga mengulang konsep yang sama di kitab Roma. Roma 6 ayat 16-17. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran.
Tetapi syukurlah kepada Allah, dulu memang kamu hamba dosa. Lihat, dia juga bilang, di luar Kristus kamu hamba dosa. Jadi berdasarkan ayat ini, kalau kita berpikir bebas merdeka untuk berdosa, maka kita sebenarnya taat sama dosa yang memimpin dan pada kematian. Kalau kita taat pada dosa, dosa itu akan memimpin kita pada kematian dan dosa itu memperbudak kita. Tapi kalau kita taat sama kebenaran, justru itu memimpin kepada kehidupan. Nah, dulu sebelum kita kenal Kristus, kita adalah hamba dosa. Saudara harus sadar bahwa Alkitab mengajarkan bahwa di dalam dunia, dengarkan, di dalam dunia ini hanya dua pilihannya. Ada dua macam perhambaan. Kamu mau jadi hamba dosa? Kamu jadi hambanya iblis? Atau hamba Tuhan, hambanya kebenaran? Di luar Kristus kita diperbudak dosa. Memang kita gak berdaya. Di luar Kristus kita selalu dibelenggu oleh nafsu. Dan hasrat kita yang selalu memimpin kepada dosa. Kita diperbudak oleh nafsu itu. Saya pernah itu talking to people ya. Counseling sama orang. Orang ini bilang, kamu tuh gak bisa menahan, berpikir sesuatu. Misalnya dia itu macam-macam, saudara. Ada yang alkohol, ada yang tembakau, ada yang pornografi, ada yang marah sampai KDRT. Saya nggak bisa, I cannot help it. Kalau saya udah marah tuh gelap. Kalau saya sudah stres tuh gelap. Tiba-tiba sudah mabuk gitu aja. Tiba-tiba saya hilang gitu. Diperbudak, saudara. Karena hasrat kita selalu memimpin kita kepada dosa dan kita diperbudak oleh nafsu dan hasrat itu. Namun Rasul Paulus di Roma 6 menjelaskan mengenai konsep perhambaan ini. Dia bilang begini, tetapi sekarang, bahasa Inggrisnya, thanks be to God. Mengucap syukur dengan Tuhan. Kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ayat 18, baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi apa? Hamba kebenaran. Wow. Jadi saudara, kalau saudara lihat konsep kemerdekaan di dalam Injil itu juga mirip seperti dengan para filsuf. Cuma bedanya adalah gini, para filsuf tadi bilang gini, kita free dari hukum, nggak usah pikirin, just let it go. Let it go apa? Free to pursue whatever you wanna be. Cowok jadi cewek, sejenis, mau selingkuh lah, mau open relationship, swinging. Wah, kan gitu kan. Mau apa aja lah terserah, pokoknya yang penting kamu happy. Nah, itu menurut dunia. Tetapi menurut firman Tuhan, di dalam Kristus kita dimerdekakan dan dibebaskan dari perbudakan dosa untuk menjadi hamba kebenaran. Saudara, dengarkan, boleh dicatat, boleh diripus, boleh diulang terus-menerus. Dengarkan, menjadi hamba Allah atau kebenaran adalah satu-satunya perhambaan yang akan memberikan kemerdekaan yang sejati. Yang setuju katakan amin. Karena apa? Dulu kita tidak bisa say no to sin. Setiap kali saya ngomong sama orang, kenapa sih kamu kok seperti ini? Aku gak bisa berhenti, pastor. Aku gak bisa berhenti. Aku ini kayak kecanduan kerja. Aku tuh gak bisa berhenti, pastor. Aku kayak kecanduan cuan. Aku tuh gak bisa berhenti. Judi, kayak kecanduan. Kalau kayak gitu saya gak bisa kasih kata-kata yang lain. Saya beritakan Injil. Sampai akhirnya biarlah Injil ini yang mengubah hatinya dan mengubah, lihat, beritakan salib. Kalau orang itu berubah, itu bukan karena ada motivasi. Akhirnya dia berubah ganti berhala. Tetapi benar-benar ada sesuatu yang baru. Tetapi waktu saudara dilahir barukan, ada satu perhambaan yang baru bahwa, hey, you can say no to sin. You don't have to be like the world. Nah, mungkin saudara masih bingung maksud saya ini apa. Saya ada ilustrasi. Ada sebuah buku renungan kecil dari Elisabeth Elliot. Dia bercerita mengenai ikan. Saudara lihat ikan-ikan ini? Kalau kita melihat ikan yang berenang di laut dan melihat ikan-ikan ini berenang dan hidup dalam habitatnya, mereka bukan alien di situ ya. Mereka nggak asing di dalam air laut. Ini adalah tempat mereka bebas, bergerak, bahagia, dan leluasa dalam habitatnya. Betul nggak saudara? Tapi apa yang terjadi kalau saudara mengeluarkan ikan ini dari air? Apa yang terjadi?
Ikannya wah, bingung. Kalau bahasa Jawanya apa itu ya? Pokoknya ketayalan ya, betul. Ketayalan, tolong gitu. Kenapa? Bukan habitatnya, sampai dimasukkan kembali ke dalam laut atau air atau dimanapun dia habitatnya. Di situ dia langsung bebas lagi. Kemudian Elizabeth Elliot bilang begini, Tuhan menciptakan bumi didiami oleh hewan-hewan, lautan perairan lepas untuk ikan-ikan, udara bebas untuk burung-burung, angkasa luar untuk binatang-binatang dan planet. Dengarkan. Tetapi Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya agar kita tinggal dan hidup dalam persekutuan dengannya. Terus dia mengutip Kisah Para Rasul 17. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Kita diciptakan untuk hidup di dalam Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Desain kita, tujuan kita didesain adalah hidup untuk Tuhan. Saudara, saya selalu bilang, kalau telepon ini saya pakai untuk jadi ganjalan meja, bisa nggak? Bisa. Tapi terlalu mahal dan tidak sesuai desain. Bisa nggak saya pakai? Bisa. Apa yang terjadi dengan teleponnya? Rusak. Begitu juga hidup kita. Kita mau bebas. Kita mau melakukan apa saja. Pernikahan kita rusak, desainnya tidak sesuai dengan desain. Apa yang terjadi dengan pernikahan? Rusak. Kehidupan biologis kita ada kodratnya. Kita rusak. Untuk keluar dari kodrat itu. Mau hidup seperti apa yang dunia katakan. Apa yang terjadi? Bisa nggak? Bisa. Rusak. Betul, saudara? Inilah yang terjadi. You are called. You are created. You are designed to live for God. Makanya Westminster Shorter Catechism, pertanyaan yang pertama. What is the chief end of man? Apa tujuan akhir dari hidup manusia? Tujuan akhir dari hidup manusia. Mengapa manusia itu diciptakan? Is to glorify God and to enjoy Him forever. Untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan selama-lamanya. Tetapi karena dosa, kita bukan lagi memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan Sang Pencipta, tapi kita memuliakan ciptaan dan itu kita jadikan Tuhan. Jadi saudara, yang salah adalah hati kita dikhususkan untuk siapa. Seringkali kita tidak kembali kepada Tuhan, tetapi kita kembali kepada ciptaan. Saudara, kita semua ini penyembah. Hati kita pasti menyembah sesuatu. Kalau kita tidak melayani Tuhan yang benar, maka kita pasti melayani Tuhan yang palsu. Yang 2B, jadi kemerdekaan yang pertama adalah ini ya. Kemerdekaan pertama, kita dimerdekakan dari perbudakan dosa untuk menjadi hamba kebenaran. Yang 2B adalah di dalam Kristus kita dimerdekakan dan dibebaskan untuk hidup bagi Allah dan melakukan perbuatan yang baik. Jadi kalau saudara tadi dibilang ya, layani dalam kebebasanmu, jangan jadi izin untuk berbuat dosa. Perbuatan yang dimaksud di sini diungkapkan secara pasif dan aktif. Kalau pasif apa? Kita tidak menggunakan kebebasan kita sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Dan aktif, kita diperintahkan layanilah seorang akan yang lain. Aktif. Jadi kalau saudara sudah dibebaskan, bukan cuman, aku bebas. Terus udah gitu ada dosa. Dosa. Defensif. Hati-hati. Bukan gitu. Tapi kita disuruh aktif. Mau tahu caranya aktif dengan kebebasan kita? Jangan hidup buat dirimu sendiri. Jangan hidup buat egomu. Kamu udah bebas, layani orang lain. Kamu udah bebas, bergabunglah dalam komunitas, mikirkan orang lain. Kamu udah diberkati, jadilah saluran berkat. Kamu sudah menerima anugerah, salurkan anugerah itu. Kamu sudah diampuni, belajarlah untuk mengampuni orang lain. Itu yang dimaksud, saudara. Dengan begitu, kamu belajar untuk jadi agen-agen dari seperti tadi yang katekismus. Menjadi orang-orang yang melakukan amanat agung Allah. Kita bukan jadi Christian undercover. Tapi kita orang-orang yang nyata. Imannya itu tidak pasif tetapi aktif. Yang setuju katakan amin. Nah, kita masuk ke dalam poin yang ketiga. Gimana caranya menghidupi dan mengalami kebebasan di dalam Injil? Dengarkan saudara. Tadi itu semua teorinya. Susah gak ngelakuin? Susah. Gimana caranya? Satu-satunya cara adalah kita perlu menemukan sesuatu yang lebih
mulia, lebih indah, dan lebih daripada diri kita sendiri. Karena kalau tidak, saudara akan tetap narsis. Saudara akan mikirin diri sendiri. Kita harus menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada diri kita sendiri. Lebih berharga dari kepuasan diri. Lebih dari sekedar perbuatan. Tapi perubahan hati, motivasi, desire, jiwa kita, hati kita perlu menemukan sesuatu yang lebih indah daripada dirimu sendiri. Manusia itu pada dasarnya karena dosa itu narsis. Kita selalu ingin memuaskan keinginan nafsu diri dan melayani diri sendiri. Dengarkan saudara, kemerdekaan Injil adalah kebebasan karena kasih Tuhan. Dua konsep yang digabungkan. Kamu bisa bebas, tetapi karena kasih, kamu punya penguasaan diri. Kebebasan tanpa kasih akan menimbulkan kekacauan. Kasih tanpa kebebasan hanya adalah sebuah keterpaksaan. Betul saudara? Saudara, ke dalam pernikahan saya sudah menikah 22 tahun. Ada banyak hal yang dulu saya nggak suka lakukan. Tetapi karena kasih, saya bebas untuk berbuat baik dan melakukan sesuatu yang bahkan dulu mungkin saya nggak suka. Dan berkorban. Dan saya tidak menganggap itu korban. Kenapa? Dengan senang hati saya melakukan. Karena apa? Saya mencintai istri saya. Ada banyak hal, kalau dulu bukan karena cinta, itu terpaksa. Wes mualas, wes pasti. Tapi sekarang kok bisa? Saya dibebaskan dari rasa terpaksa, dari rasa terkungkung. Seperti balon tadi ada talinya atau ada plafonnya. Kenapa kok saya bisa rela melakukan itu? Karena kasih, saya tidak merasa dirugikan, saya merasa tidak harus melakukan itu. Tetapi karena saya rela, bukan rela saja, tetapi merupakan suatu entusiasme. Kenapa? Karena kasih. Dengarkan saudara, Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi saudara. Di mana petunjuknya? Coba kita lihat di sini. Di Galatia 5 ayat 13. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu telah dipanggil untuk apa? Merdeka. Dengarkan kata dipanggil di sini. Ekklesese adalah tanpa subjek. Eksplisit menyirapkan bahwa yang memanggil adalah Allah sendiri. Apa artinya ini? Bahwa Allah yang memanggil kita. Paulus di Galatia 1 ayat 15 menyebut bahwa Allah adalah yang memilih Paulus sejak kandungan ibunya. Paulus dipanggil oleh Allah sebelum dia keluar dari rahim ibunya. Dia belum bisa melakukan apa-apa. Tapi Allah sudah memanggil dia. Kasih karunia yang memanggil. Layak gak kita mendapatkan kasih karunia itu? Gak layak. Panggilan ini menyiratkan kasih karunia dari Tuhan bagi saudara dan saya. Siapa saudara dan saya? Kita semua adalah orang-orang yang memberontak. Kita semua adalah orang-orang yang mengasihi ciptaan dan bukan sang pencipta. Tapi dengarkan saudara, panggilan ini bukan sekedar tawaran. Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan juga yang memampukan kita untuk mendengar dan menanggapi panggilannya. Sehingga rencana keselamatan kekal Allah tidak mungkin gagal. Yang setuju katakan amin. Dan saudara tahu, panggilan ini mahal harganya. Inisiatif dari panggilan Tuhan itu harus dia bayar. Inisiatif panggilan Tuhan ini diwujudkan melalui karya penebusan Kristus yang sempurna di kayu salib. Sang pencipta yang mulia harus menjadi hamba, menjadi bayi yang hina, yang tidak terbatas, rela untuk menjadi yang terbatas. Yang paling kuat, rela untuk menjadi yang lemah, tergantung di atas kayu salib. Meskipun dia bisa menghukum orang-orang yang menyalib dia, tapi dia membiarkan dirinya dihukum di atas salib. Untuk siapa? Saudara dan saya. Membayar harganya. Sang sumber berkat rela menjadi kutuk yang paling kudus. Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa. Supaya apa? Untuk saudara dan saya, supaya kita tidak terus dibelenggu oleh dosa. Kristus menghidupi kesempurnaan hidup yang semestinya kita hidupi. Namun dia menjalani hukuman kematian yang selayaknya saudara dan saya alami.
Inilah kasihnya yang besar. Ini yang lebih besar. Ini yang lebih mulia. Ini yang lebih berharga daripada apa yang seks bisa berikan. Daripada apa yang alkohol bisa berikan. Daripada apa yang cuan bisa berikan. Lebih daripada sekedar pekerjaanmu. Lebih dari sekedar apa yang fana berikan dalam hidup kita. Ingat ini. Khotbahkan ini pada hati kita setiap hari. Renungkan ini. Kasih ini sangat membebaskan. Kok bisa, pastor? Coba kita lihat. Di ayat yang ke-18. Di ayat yang ke-18 dikatakan, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Di dalam Kristus, kebenaran kita bukan berdasarkan performa kita sendiri. Berapa banyak orang selalu berpikir, aku kurang uang, aku kurang ganteng, aku kurang cantik, aku kurang hebat, aku kurang sempurna. Kenapa? Kita selalu berpikir kita yang harus berperforma. Supaya dianggap orang. Supaya diterima orang. Supaya diterima Tuhan. Selalu kurang. Kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Selalu kurang. Dengarkan, di dalam Kristus kita bebas dari kebenaran yang berbasis performa perbuatan kita. Tidak ada lagi tuduhan. Aku gagal Tuhan. Aku tahu. Itulah sebabnya aku yang lakukan secara sempurna. Aku gak mampu Tuhan. Aku tahu. Itulah sebabnya aku yang datang ke dunia cari kamu. Supaya kamu yang gagal, kamu yang lemah, kamu yang gak mampu, kamu yang memberontak. Tapi melalui aku, you will get the greatest thing. Aku bebaskan kamu dari siksaan dosa. Aku bebaskan kamu dari siksaan kecanduan-kecanduan yang ada. Tidak ada lagi tuduhan, rasa takut. Kesempurnaan Kristus menutupi ketidaksempurnaan kita. Karena performa Kristus menjadi performa kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ini adalah Injil. Kita tidak perlu lagi menjadi sempurna. Kita tidak perlu lagi jadi orang hebat. Dunia bilang kamu harus jadi hebat. Dan kita kecanduan untuk jadi orang hebat. Padahal kehebatan itu tidak pernah tercapai. Makanya di sini bukan tempat untuk orang sempurna. Kenapa? Sekarang yang sempurna sudah menggenapinya. Dan sekarang dia tinggal di dalam hidup saudara semua. Kita bebas dari rasa bersalah. Lihat, ada banyak kebebasan negatif dari di sini, saudara. Saudara, banyak kita ini dibebaskan dari apa? Kebutuhan diakui, kebutuhan diterima, kebutuhan mendapatkan opini manusia. Bukan, tidak perlu. Bebas dari penghukuman. Saya tidak lagi hidup di bawah tuntutan. Gimana saudara untuk kita terus menghidupi ini? Dengarkan saudara. Rasul Paulus bilang gini di Galatia 1 ayat 6. Kita udah pernah bahas ini. Dia bilang, aku heran. Kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia telah memanggil kamu. Memanggil. Dan mengikuti suatu Injil yang lain. Di pasal 1 Rasul Paulus bilang gini. Kamu kok lupa sih? Saudara tahu manusia itu gampang lupa. Hari ini ya. Ini kan saya khotbah pertama kali setelah 5 minggu. Saya diingatkan sama Sunday Service Manager. Pastor tolong jangan lupa ini, jangan lupa ini. Lupa saya. Baru 5 minggu, lupa. Banyak hal yang lupa. Saya pulang kemarin. Karena di Amerika nyetirnya di sebelah kanan. Di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Saya nyetir itu langsung ke kanan. Terus dibel sama orang. Apa sih sing salah kon? Oh iya aku sing salah ya. Lupa. Bayangkan. Hal-hal yang sepele lupa. Injil seringkali kita lupa. Kenapa? Setiap hari kita dibombardir sama Netflix, YouTube, Instagram, CNN, detik.com, apa aja. Lupa. Ingatkan, dengarkan saudara. Yang kognitif hanya bisa afektif melalui cara yang reflektif. Ingat itu. Ingat akan Kristus. Ingat apa yang dia lakukan buat kita. Ingat akan salibnya. Ingat akan identitas kita di dalam dia. Yang setuju katakan amin. Pertanyaannya. Lensa kebebasan model yang mana yang sering kita gunakan dalam menjalani kehidupan ini? Model dunia atau model Injil? Apakah keinginan kita untuk bebas dan melakukan sesuatu justru menjerumuskan kita kepada perbudakan dosa?
Atau dalam kebebasan kita ingat bahwa Tuhan memberi kebebasan untuk suatu tujuan yang mulia. Mengapa kita selalu ngerasa kurang dan gak cukup? Kurang waktu, kurang uang, kurang kaya, kurang cantik, kurang sempurna. Jangan-jangan kita fokus sama performa kita. Kita fokus pada penerimaan siapa? Performa siapa yang kita pandang? Gospel response-nya, bertobat. Dari memandang kehidupan dari lensa dunia, dari lensa egomu. Pandang segala sesuatu dari salib, dari lensa Injil, dari Kristus. Ingat akan panggilan Tuhan. Ingat akan karya penebusannya. Khotbahkan Injil itu pada hatimu setiap hari. Itulah sebabnya saudara perlu baca Alkitab, bukan supaya berkat lancar, bukan. Tetapi supaya saudara ingat, katakan sama-sama, ingat, katakan pada kanan kiri, ingat, amin saudara, supaya ingat. Kenapa saudara berdoa? Bukan supaya saudara, omset gitu, bukan. Saudara berdoa supaya ingat, aku ini manusia yang gak mampu, aku perlu bergantung sama Tuhan. Itulah sebabnya saudara berdoa. Saudara butuh komunitas. Kenapa? Saudara gak bisa sendiri. Saudara butuh diingatkan. Saudara gak bisa hidup sendiri. Ingat, panggilan Tuhan bukan sekedar tawaran. Tuhan yang memanggil, juga Tuhan yang memampukan kita untuk mendengar dan menghidupi panggilannya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini? Amin saudara. Karena Injil kita dibebaskan dari dosa. Bukan hanya untuk menikmati kebebasannya, tetapi untuk menggunakannya bagi kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Karena Injil kita tidak menyalahgunakan kebebasan, melainkan di dalam kebebasan kita melayani orang lain dengan kasih. Saudara, saya kasih sedikit cerita. Sebelum saya pergi 5 minggu yang lalu, saya ada masalah saudara. Saya merasa benar, tapi ada orang rekan yang menurut saya salah. Saya tegur, dia tersinggung, merasa dia yang jadi korban. Semua orang bilang, Mike kamu benar. Saya benar. Saya berhak untuk menegur. Saya benar, dia yang salah. Gak benar ini. Salah, tersinggung mana? Gak main orang ini dalam hati. Tapi waktu saya merenungkan Injil, waktu saya melihat salib, berapa kali Yesus ngomong seperti seakan-akan ditegur oleh firman. Berapa kali kamu salah, berapa kali kamu gagal, tapi karya salib Kristus mengampuni. Karya salib Kristus mengcover kamu. Waduh ya Tuhan. Amin. Ampuni aku Tuhan. Saya datang ke orang itu, saya minta maaf. Bukannya bertobat, malah mengiyakan. Iya makanya. Kan saya pikir kalau saya bertobat, dia juga bertobat dong. Enggak. Wah, dongkol lagi saudara. Saya lihat salib lagi. Berapa kali kamu juga gitu sama orang lain, self-righteous. Aduh Tuhan, do you know your righteousness? Kebenaranmu bukan dari kamu, tapi dari aku. Waduh, saya hancur lagi Tuhan. Ampuni aku. Kroso bener, egonya besar sekali. Padahal siapa kita? Aduh Tuhan. Waktu itu saya langsung hilang. Ampuni aku Tuhan. Saya ngelihat orang itu sama seperti Kristus sayang sama saya. Kristus mati bagi saya. Kristus mati bagi dia. Playing field level. Aduh Tuhan, aku gak beda sama dia. Bodoh. Dia punya Roh Kudus. Pasti satu hari dia juga tahu. Bukan urusan saya, tapi hati saya mau beres di hadapan. I'm free. I'm no longer angry. Saya gak perlu marah lagi. Saya gak merasa perlu terikat lagi. I'm free. Karena Injil, perbuatan baik dan pelayanan yang kita lakukan bukan karena terpaksa. Bukan karena dapetin sesuatu agenda. Namun didasari dan didorong oleh kasih. Amin saudara.